iblis boleh jadi secara fisik bagus, indah, menawan. Karena pertama diciptakan, dia ditempatkan bersama dengan para malaikat. Jadi levelnya iblis ini, Azazil, itu di level tingkatan malaikat. Ya. Malaikat gambaran kita kan indah, bagus. Maka iblis juga mestinya indah dan bagus. Cuman kita kadung udah benci sama iblis. Jadi kalau menggambarkan iblis, matanya melotot udah mau keluar, kupinya caplang, giginya bertaring tajam, keluar darah, pokoknya jelek dah gitu. Kita nggak tahu, boleh jadi iblis aslinya itu cakep. Jadi hari kiamat, itu iblis bener. Nggak nyangka ya, cakep ternyata. Boleh jadi ya, kita nggak tahu. Abu Lahab itu cakep tuh, karena dia wajahnya bersinar maka disebut dengan Abu Lahab. Nama aslinya Abdul Uzza. Karena cakep, wajahnya itu kelihatan bersinar, disebutlah Abu Lahab. Jadi lahab secara bahasa artinya bisa bersinar, bercahaya. Jadi Abu Lahab ini ganteng luar biasa. Besok hari kiamat kita akan berkumpul dengan miliaran, mungkin triliunan lebih manusia di padang mahsyar. Ketika itu kita berharap bisa ngumpul bareng dengan Rasulullah. Dari miliaran, mungkin triliunan manusia, gimana kita membedakan yang mana Rasulullah sementara kita belum pernah melihat dia? Gimana tuh cara mencarinya? Yang mana Rasulullah? Gampang Ustaz, cari aja orang Arab yang ganteng. Begitu ada di pasar Rasul nih, ya Rasul, ya Rasul. Kata dia, sorry bro, aneh Abu Lahab. Gimana coba tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min zulumatil waham waftah lana abwabal ilm wa akrimna binuril faham wa sahil akhlaqana bil hilm. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja, puji serta syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam penjagaan Allah, dilindungi dan dijauhkan dari berbagai macam mara bahaya dan musibah. Dan semoga kita semua mendapatkan inayah, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah di dalam ketaatan kita kepadanya hingga akhir hayat kita kelak insyaallah. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dan keluarga kita dimanapun berada masuk ke dalam barisan pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan besok di yaumul qiyamah kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita masih di surat Al-Masad atau surat Al-Lahab. Seperti biasa kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada
Abi Lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Sadaqallahul azim. Kemarin kita sudah bahas tentang sebab turunnya surat Al-Lahab. Ada beberapa riwayat sebagaimana dikutip oleh Imam As-Suyuti dalam Ad-Durr Al-Mansur. Kita juga ceritakan sikap dari paman-paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mendukung dan beriman seperti Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu warda, dan juga Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu warda. Mereka beriman dan mendukung dakwah Rasulullah. Bahkan Hamzah bin Abdul Muttalib ini adalah salah satu panglima perang yang sangat ditakuti oleh kaum kafir Quraisy. Yang kedua, mendukung tapi tidak beriman, seperti Abu Talib bin Abdul Muttalib. Sampai akhir hayatnya dia tidak beriman, tapi mendukung dengan dukungan yang sangat penuh. Bahkan rela mengorbankan hartanya dan nyawanya demi mendukung dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di akhir hayatnya, ketika sakratul maut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang lalu mengatakan, "I'am, wahai pamanku, qul la ilaha illallah." Ucapkan la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallahi yaumil qiyamah. Kau bilang la ilaha illallah saja wahai pamanku, maka besok hari kiamat aku akan memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan untukmu. Jadi kalau udah bilang la ilaha illallah, meskipun itu di akhir hayat, cukup buat Abu Talib. Tapi ketika itu ada Abu Jahal dan abu-abu yang lainnya terus menggoda, atarghabu an millati abina ya Abu Talib, apakah kau sudah tidak suka lagi dengan ajaran nenek moyang kita wahai Abu Talib? Akhirnya dimikir-mikir, kalimat terakhir yang keluar dari lisannya adalah ana ala millati Abdul Muttalib, saya masih berada dalam millah Abdul Muttalib. Maka meninggal tidak dalam kondisi muslim. Sedih, sakit hati Rasulullah karena paman yang selalu mendukung bahkan mendidik Rasulullah sejak kecil meninggal tidak dalam kondisi muslim. Maka beliau kemudian mengatakan, la astaghfiranna laka ma lam unha anhu. Aku akan memohonkan ampun wahai paman kepada Allah Subhanahu wa taala untukmu selama tidak dilarang. Lalu turunlah surat At-Taubah, maka lin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak boleh seorang nabi ataupun orang beriman memohonkan ampun untuk orang yang mati dalam kondisi kafir, mati tidak dalam kondisi Islam, walau kanu uli qurba, meskipun kerabat. Ya paman, nauzubillah min dzalik, orang tua, nauzubillah min dzalik pasangan, nauzubillah min dzalik anak-anak, kerabat dekat kita, nauzubillah, bukan kita lah. Ada kerabat dekat seseorang meninggal tidak dalam kondisi muslim, maka tidak boleh kita ucapkan atau kita mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuknya. Kalau ada yang mati
Nggak perlu kita ucapkan Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, nggak perlu. Semoga Allah mengampuninya, nggak perlu. Kalau innalillahi wa inna ilaihi raji'un Ustaz, boleh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu umum, dia nggak doa. Sesungguhnya kita semua adalah milik Allah dan kita semua akan kepada Allah juga dikembalikan. Nah, itu boleh. Misalnya ada tetangga atau satu komplek meninggal tapi non muslim, kita bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Cukup sampai situ. Nggak perlu kita tambahkan semoga Allah merahmatinya, semoga Allah mengampuninya, semoga, itu nggak perlu. Ya. Yang ketiga, nah ini dia yang paling dahsyat, memusuhi dan tidak beriman. Sudah dia tidak beriman, memusuhi pula. Itulah Abu Lahab ini. Baik, kita masuk ke ayat pertama. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Tabbat secara bahasa dari kata tabba itu artinya binasa, celaka, rugi, apalagi kehancuran atau umpatan makian bisa. Tabban laka, nah itu berarti makian, ungkapan celaan. Nauzubillah min dzalik, celaka engkau, binasa engkau. Itu ungkapan makian. Tabban laka. Kalau Tuban Ustaz, ada kota Tuban namanya. Itu kayaknya bukan terambil dari kata ini. Nggak mungkin itu. Mau pulang kampung saya Ustaz, saya kampungnya di Tuban. Celaka dong Ustaz, bukan. Tuh. Mungkin dia dari kata Tuba itu ya. Kalau Tuba pakai to. Tuba, to, wawu, ba, panjang. Tuba itu artinya keberuntungan, kesuksesan. Kalau ini tabban dari kata tabba. Tabbat yada abi lahabi wa tabba. Yada dari kata yadun. Yadun satu tangan, yadani dua tangan. Jadi tabbat aslinya ini tabbat yadani abi lahabin wa tabba. Cuman ini yada abi ini namanya idhofah. Dalam bahasa nahwu itu atau bahasa kitanya kalimat majmuk atau kata majmuk, gabungan dua kata atau lebih yang bergabung membentuk kata yang baru. Kayak misalnya rumah sakit, rumah sakit-sakit, tapi kalau bergabung jadi rumah sakit, nah itu objeknya jelas. Meskipun beberapa rumah sakit mencoba mengubah namanya, bukan rumah sakit tapi rumah sehat. Karena yang datang ke situ kan sakit, berharap supaya sehat gitu. Jadinya rumah sehat. Kalau rumah sakit yang sehat aja datang jadi sakit takutnya. Apalagi kalau lihat daftar harga, mahal bener ini. Operasi sekian, rawat inap sekian, tambah sakit. Ya. Yang sehat pun ikut sakit jadinya. Mahal biayanya. Nah, dalam proses idhofah itu ada yang hilang. Apa itu? Yang pertama tanwin. Baitun dengan Allah. Karena digabung jadi baitu Allahi, bukan baitun Allah, baitullahi. Yang kedua yang hilang adalah huruf nun pada musanna atau jamak. Aslinya yadani abi lahab, tapi karena dia idhofah nunnya dibuang jadi yada abi lahab ya. Berarti ini aslinya yadani, dua tangan. Dalam bahasa Arab itu kalau ani di belakangnya ada ani atau aini, dua ya, artinya masjid, satu masjid. Kita kalau mau bilang dua masjid gimana Ustaz? Kasih aja ani di belakangnya, masjidani, atau aini, masjidaini. Nah, berarti dua tuh artinya. Kalau banyak ina atau una, muslim satu orang. Kalau banyak muslim Ustaz, tambahin aja una di belakangnya, muslim una, muslim ina, muslimina, muslimuna. Gitu doang bahasa Arab, gampang banget Pak.
Cuma tinggal nama-nama gitu doang. Gampang bahasa Arab itu. Kalau nggak percaya, Bapak pergi ke Arab. Tuh bocah-bocah masih pada kecil-kecil tuh, udah pada bisa bahasa Arab itu. Jadi yadani Abi Lahab artinya kedua tangan Abu Lahab. Watabba dan tabba sama seperti ini, dan binasalah dia. Jadi tabbat syada Abi Lahab wa tab, binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan tabba benar-benar binasa. Apa maknanya ini? Apakah yang binasa cuma tangannya tok ataukah fisiknya? Ini kalau di bahasa Indonesia semacam majas personifikasi ya. Disebutkan sebagian tapi maksudnya keseluruhan. Itlaqul juz'i wa iradatul kull. Dalam bahasa Indonesia juga sering dipakai seperti ini. Misalnya, lihat bapak itu enggak? Iya nih udah 3 hari enggak kelihatan batang hidungnya. Itu yang dimaksud batang hidungnya doang atau fisiknya semuanya? Semuanya, nggak mungkin batang hidungnya doang kelihatan, nggak mungkin lah. Pasti semuanya itu. Jadi di sini disebut yada Abi Lahab yang celaka kedua tangan. Maksudnya adalah semuanya, fisiknya, semuanya celaka binasa dari ujung rambut sampai mata kaki semua habis, dilahap oleh api neraka. Bukan cuma kedua tangan. Terus kenapa yang disebut cuma kedua tangan? Pertama, dalam bahasa Arab, kalau di kita tadi menggambarkan seseorang itu cukup disebut dengan batang hidung atau batang leher. Batang hidung di bahasa kita ya. Belum kelihatan batang lehernya enggak. Batang hidungnya yang kita bilang sering. Belum kelihatan sikutnya juga enggak. Selalu yang disebut itu batang hidung untuk menunjukkan orang itu di bahasa Indonesia ya. Di Arab untuk menggambarkan orang itu kedua tangan. Ya. Taribat yadak, kata Rasulullah SAW, tunkahul mar'atu li arba'in. Rata-rata kecenderungan orang menikahi perempuan itu disebabkan 4 motivasi. Ini jangan sampai salah nerjemah nih. Saya pernah dengar khutbah dia baca tunkahul mar'atu li arba'in. Dia terjemahkan nikahilah perempuan karena 4 hal. Wah, ini salah terjemah itu. Tunkahu bukan fi'il amr, bukan perintah, tapi kata kerja bentuk lampau dalam bentuk pasif. Fi'il madhi pasif. Artinya wanita cenderung dinikahi, bukan nikahilah. Ya. Ini salah terjemah. Kalau salah terjemah kesimpulannya salah. Kalau nikahilah perempuan karena 4 hal. Apa itu? Cantiknya. Yang kedua, hartanya. Yang ketiga, bobot bebetnya. Yang keempat, agamanya. Berarti kalau ada orang menikah karena kecantikan boleh apa enggak? Boleh, bahkan itu sesuai sunnah. Kenapa? Karena Rasul yang nyuruh nikahilah perempuan karena kecantikannya. Dia sih nggak cantik-cantik banget, tapi warisannya banyak nggak? Itu dia Ustaz. Nah ini yang kita kejar. Jadi sesuai sunnah tuh. Itu bahaya jadinya ya. Padahal itu bukan perintah, di situ bentuknya lampau, pasif. Jadi kecenderungan orang menikahi perempuan karena 4 hal. Ada yang nikah karena cari cantiknya, kalau perempuan cari gantengnya. Yang kedua karena materinya, nggak cakep-cakep amat sih, cuman karena duitnya banyak, kantongnya tebal, embat aja lah. Atau yang berikutnya karena nasabnya. Oh itu anaknya pejabat. Oh dia anaknya jenderal. Oh dia anaknya pengusaha. Mau cakep mau jelek urusan belakangan, yang penting bapaknya dulu nih jelas gitu. Ini kecenderungan orang, tapi Rasul nggak perintahkan itu. Nah yang keempat baru karena agamanya, itu yang baru Rasul perintahkan. Ya. Walidiniha fazfar bizatidin. Baru di situ ada perintah. Fazfar bizatidin. Maka carilah, pilihlah yang berdasarkan agama, bukan yang karena cantiknya, bukan karena
harta, bukan karena keturunan, tapi karena agama. Ini agamanya bagus Ustaz, duitnya banyak, orangnya cantik, keturunan baik-baik. Nah kalau ada yang begitu bolehlah. Itu dapat lengkap, itu paket lengkap. Ustadz bisa carikan saya yang begitu Ustadz, yang agamanya bagus, wajahnya cantik, duitnya banyak, terus keturunan orang baik-baik. Kalau ada ngapain saya kasih sampean? Saya aja ambil duluan. Ada yang minta dicariin pasangan, mintanya 4-4-nya ini. Wah ini repot. Apa kata Rasulullah? Fazfar bidzatid din taribat yadak. Maka beruntunglah yadak, kedua tanganmu. Apakah kalau kita menikah pasangan yang agamanya bagus cuma tangan doang yang beruntung? Enggak, seluruh tubuh kita, kehidupan kita. Tapi Rasul ungkapkan dengan yadak saja, dua tanganmu. Ya. Kalau di Arab itu kita misalnya diundang makan atau diundanglah datang ke rumah seseorang bertamu, setelah itu kita disediakan makanan yang enak, dijamu lah ya. Meskipun nggak ada jamu di situ, tapi kita dijamu dengan baik. Oh, segala macam dikeluarkan, dihidangkan. Itu orang Arab itu mereka mengucapkan sebagai bentuk pujian kepada sahibul bait yang telah mengistimewakan kita sebagai tamu, ucapannya salimat yadak. Salimat yadak. Selamat kedua tanganmu, salimat yadak. Kenapa? Karena orang kalau sudah menjamu, mengistimewakan tamu, insya Allah termasuk orang yang dimuliakan oleh Allah. Yang dimuliakan apakah kedua tangannya doang? Semuanya. Tapi di Arab itu biasa menggunakan yad ini untuk mewakili orang itu tadi. Kalau di kita nggak lazim ya. Kalau datang ke rumah seorang kita dihidangkan, Masya Allah, ini kok repot-repot. Selamat kedua tangan Anda ya. Maksudnya apa nih? Nah, nggak biasa, bukan kebiasaan kita. Kalau di Arab enggak, di Arab bilangnya salimat yadak. Atau dia masakannya enak, itu kita bilangnya salimat yadak. Salimat yadak, selamat kedua tanganmu. Kalau kami dulu waktu pertama datang ke Libya, belum ngerti itu. Diundang makan, jadi kita tinggal di apartemen gitu, semacam apartemen lah, kita bilangnya syukoh. Itu satu flat itu ada 4 kamar, 2 kamar mandi, dapur, ada ruang makannya. Satu kamar itu isinya 3 orang, 3 mahasiswa dari 3 negara yang berbeda. Jadi sekamar itu 3 mahasiswa dari negara yang berbeda-beda. Saya pertama datang, teman sekamar saya yang pertama orang Brazil, yang satu lagi Kongo Kinshasa. Saya juga baru dengar itu negara ya. 3-tiganya baru datang ke situ sama-sama nggak ngerti bahasa Arab. Bayangkan kita tinggal satu kamar, nggak ada satupun yang bisa bahasa Arab. Jadi kalau ngomong itu pakai bahasa isyarat. Apa ini? Oh mungkin nanya mandi kali. Nah, termakan. Sampai 6 bulan, lama-lama kita udah mulai bisa komunikasi. Terus setelah 1 tahun, udah bisa ketawa-ketawa, ngobrol-ngobrol gitu. Ngobrolin apa? Ngobrolin pertama-tama datang itu kita nggak ada yang bisa ngerti bahasa. Nah biasanya karena ini berarti kan ada 12 kali 4, 3, 12. Berarti ada 12 negara tuh satu flat. Mereka kan punya ciri khas masing-masing masak itu. Jadi ini suka masak ini, suka masak ini, suka masak itu gitu. Ya kita orang Indonesia nggak lain nggak bukan yang dimasak, sambal terasi lah. Makanya terasi itu adalah benda atau barang paling mahal. Jadi kalau pulang ke Indonesia itu wajib, itu kudu itu bawa terasi yang gelondongan itu dibungkus rapi, diikat ya, karena kalau nggak diikat dibungkus rapi dia masuk dalam koper, baju bau semua itu. Nah, waktu itu kita lewat Qatar, jadi pas di Qatar itu transit ganti pesawat, jadi turun koper itu, begitu masuk X-ray suruh periksa, ini ada apa nih, benda mungkin kelihatan hitam atau gimana kali ya, suruh dibuka. Akhirnya dibuka. Saya nggak tahu yang diperiksa itu. Ternyata bilang, apa nih dibungkus, bungkusannya bang antep bener pak.
mencurigakan lah ya. Terus buka, kita bilang hadat ta'amun sya'bi, ada makanan khas daerah gitu. Buka, kita mau lihat. Begitu dibuka, baunya keluar, luar biasa. Ini makanan, kata dia. Iya makanan, baunya begini katanya. Ya ini makanan khas dari daerah, gitu. Dari ikan. Ini ikan atau bangkai kata dia. Ya mirip-mirip dikit lah. Dicobain sama dia, langsung dimuntahin sama dia. Saya bilang ini makanan daerah, tapi nggak bisa dimakan langsung, mesti dimasak gitu. Langsung suruh bungkus lagi masuk. Saya bawa itu ke sana, saya simpan di kulkas. Di kulkas ada 12 orang nih, 4 kamar, pakai kulkasnya 1 itu. Baru hari pertama udah hilang. Kemana ini terasi, saya bilang. Waktu itu kawan dari Kazakhstan. Sekarang beliau jadi mufti di Kazakhstan. Dia bilang, aneh yang buang katanya. Tuh ada bangkai siapa tuh, dibuang tadi. Ngapain bangkai masukin kulkas? Ya Allah, saya bilang, dibuang kemana? Tong sampah dibawa. Langsung saya cari Pak, saya kejar di tong sampah itu, saya ambil lagi. Masya Allah. Dari tong sampah saya ambil, saya bersih lagi. Saya bilang, ini makanan mahal ini di Indonesia. Akhirnya saya simpan, masak lah. Begitu masak, saya undang. Biasa kita kalau ada yang masak, undang tuh satu plat itu semua makan. Begitu makan, senang banget ya. Ini enak banget ini makanan nih. Ini apa nih? Saya bilang, ini menu yang ente buang tadi ke tong sampah. Saya bilang, luar biasa. Nah itu kalau ada yang masak bilangnya salimat yadak. Masya Allah, salimat yadak gitu. Temujinya begitu, salimat yadak. Waktu awal-awal dulu datang, kami nggak ngerti itu. Kita di Indonesia kan kalau dijamu, dikasih makanan, bilangnya jadi nggak enak nih gitu. Nggak tahu kita istilah bahasa Arabnya, kita Arabkan. Kalau istilah anak pesantren pemerkosaan bahasa. Tidak enak, jadi nggak enak, nggak ghairu, enak laziz, lezat gitu. Jadi kita bilangnya ghairu laziz nih. Bahasa kita maksudnya jadi nggak enak nih. Itu tersinggung yang masak, karena dia pikir makanannya nggak enak masakannya gitu. Ini orang terlalu jujur banget, nggak enak. Kenapa dibilang langsung gitu? Kalau nggak enak ya minimal makan aja dulu, bilang enak, ntar di luar gitu. Ini di depan yang punya rumah, di depan yang masak dibilang, aduh jadi ghairu laziz ini, nggak enak. Maksud kita kan nggak enak, maksudnya sungkan lah, menghormati gitu. Marah, setelah itu dia nggak mau lagi ngundang-undang kita makan. Nah setelah itu baru kita belajar, oh ternyata kalau ada orang ngundang makan gitu, terus masakannya enak, kita bilangnya salimat yadaka. Nah, ini jadi ungkapan dalam bahasa Arab untuk menggambarkan manusia secara utuhnya. Itlaqul juz'i wa iradatul kul, majas personifikasi. Disebut sebagian, itu perwakilan, maksudnya adalah mewakili keseluruhan gitu. Taib. Kenapa yang dipilih yad? Sebagian ulama mengatakan karena mayoritas aktivitas manusia itu dengan tangan, sehingga tanganlah yang kemudian disebut. Kenapa nggak kaki? Jadi tangan karena mayoritas aktivitas dilakukan dengan tangan, memberi, mengambil, menulis, takbiratul ihram dan seterusnya, sujud, itu semua menggunakan tangan. Maka yang dimaksud kedua tangan itu maksudnya adalah dirinya atau amalnya. Taib. Siapa Abu Lahab? Maksudnya siapa nama asli Abu Lahab? Wa akhraja Ibnu Asakir bisanadin fihil kadibi an Abi Sa'id Al-Khudri qala. Kita langsung ke sini. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu warḍah, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bu'istu wali arba'u umumah. Aku diutus, ketika aku diutus, aku memiliki 4 paman. Umumah itu ammun, jamak dari ammun, paman dari jalur bapak. Kalau jalur ibu khal, khalun. Kalau perempuannya bibinya khalah, itu berarti dari jalur ibu. Kalau dari jalur bapak, ammun paman, ammatun bibi, dari jalur bapak. Ya, jadi Arab itu dibedain, mana dari jalur bapak, mana dari jalur ibu. Kalau di kita kayaknya sama ya.
Atau ada beberapa daerah yang membedakan? Kayak Pak Le itu dari jalur bapak, jalur ibu? Sama aja kan ya? Sama aja. Kalau di Betawi, encang, encing, sama aja itu. Ini encang dari jalur, enggak ada, pokoknya encang semuanya. Encing ya encing semua. Mamang semua. Di Arab enggak? Di Arab dibedakan dari Amun itu dari jalur bapak, Khalun dari jalur ibu. Ini berarti dari jalur bapak, saudara-saudaranya Abdullah bin Abdul Muttalib, ayahanda baginda sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah ada 4. Yang pertama, fa'ammal Abbas. Yang pertama adalah Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Fayukna bi Abil Fadl. Beliau mendapatkan kunyah Abul Fadl, bapak kemuliaan. Jadi dalam bahasa Arab itu nama itu ada nama asli, ada nama kunyah, ada nama laqab. Nama asli, nama aslinya, namanya siapa? Fulan bin Fulan. Terus ada nama kunyah. Kunyah itu kalau orang Betawi bilangnya ketela anak. Siapa anaknya? Anaknya misalnya Sofian misalnya. Berarti Pak Sofian, Ibu Sofian. Atau di Indonesia biasanya sering begitu ya. Mama Arina, namanya bukan Arina, tapi dia punya anak namanya Arina, jadi bilangnya Mama Arina atau Pak Arina gitu. Nah, itu dalam bahasa Arab kunyah. Cuman dalam bahasa Arab kunyah ini itu dinisbatkan tidak hanya kepada anaknya, bisa saja kepada sesuatu yang lain, bahkan bisa saja ke binatang, seperti Abdurrahman bin Sakhar nama aslinya. Tapi karena dia senang sama kucing, kemana-mana itu suka bawa kucing. Kalau ketemu kucing kelaparan itu dikasih makan, dimandiin segala macam. Maka oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebut menjadi Abu Hurairah. Ini bukan berarti bapaknya kucing dia punya anak kucing, tapi beliau sangat sayang dan cinta kepada kucing. Dikasihlah nama kunyahnya Abu Hurairah. Ini Al-Abbas bin Abdul Muttalib, fayukna diberikan kunyah Abul Fadl, bapak kemuliaan. Kenapa? Karena anaknya itu memiliki kemuliaan sampai hari kiamat. Masya Allah. Siapa anaknya? Abdullah bin Abbas. Ada sahabat besar, sahabat utama itu yang namanya sama-sama Abdullah, ada 3. Jadi salah satu abadillah atau salah satu abadillah. Yang pertama Abdullah ibnu Mas'ud. Yang kedua Abdullah ibnu Abbas. Yang ketiga Abdullah ibnu Umar. Ini 3 sahabat ini itu memiliki keistimewaan semua. Abdullah ibnu Mas'ud adalah sahabat secara ekonomi miskin. Beliau mantan budak. Tapi Allah karuniai kepadanya suara yang sangat Abdullah ibnu Mas'ud. Jadi kalau baca Quran itu orang itu semua seperti terhipnotis. Seperti terhipnotis, terpukau dengan indah dan merdunya suara Abdullah ibnu Mas'ud. Sampai-sampai Rasulullah saja itu senang kalau Abdullah ibnu Mas'ud baca Quran. Jadi pernah ada Ibnu Mas'ud baca Quran deh, aku ingin mendengarin. Kata Ibnu Mas'ud, ya Rasul, masa saya baca Quran kepadamu yang Al-Quran itu diturunkan kepadamu ya Rasul? Apa kata Rasulullah? Iqra faka'annama ilaika unzil. Bacalah Al-Quran itu wahai Ibnu Mas'ud seolah-olah dia turun kepadamu. Nah, jadi kita tahu Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah. Tapi ketika kita baca Quran, anggaplah Al-Quran ini itu turun ke kita. Itu rahasianya itu dari Rasulullah. Jadi kalau kita sedang galau, bingung, apa solusinya? Baca Quran. Lalu yakini, ya Allah, Al-Quran ini Kau turunkan untukku. Aku sedang punya masalah, aku sedang punya problem, karena Al-Quran Kau turunkan kepadaku, berarti di sini ada solusinya. Maka begitu kita baca Quran, kita cari-cari, lihat terjemahnya, ya Allah, iya benar ini. Al-Quran akan otomatis dia akan menasihati kita. Masya Allah. Sering tuh. Ya, kita lagi ada masalah ini, aduh apa ya, baca Quran deh. Begitu baca Quran langsung, Masya Allah, ini benar nih, ini benar nih, ini solusinya nih. Gitu. Maka dibacalah oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu warḍah, baca surat An-Nisa itu sampai ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Waduh, nangis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya. Pernah ketika turun surat An-Najm, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, itu
Ibnu Mas'ud sangat terpukau dengan surat An-Najm ini. Redaksinya indah sekali, susunan kalimatnya luar biasa. Maka kata Ibnu Mas'ud, ini orang Arab mesti tahu nih. Saya akan baca Quran ini di Ka'bah, di tangga Ka'bah itu, biar semua orang dengar. Kata sahabatnya, jangan Ibnu Mas'ud, nanti kau disakiti, dianiaya, bahkan mungkin dibunuh. Gak apa-apa, saya rela dibunuh, yang penting orang dengar surat An-Najm ini. Maka dia naik tuh ke tangga dulu. Pintu Ka'bah itu ada tangganya, ada anak tangganya, Pak. Ya sekarang cuman nggak ada lagi dah, karena kalau ada anak tangga orang pada naik semua itu. Akhirnya naik dia ke anak tangga itu, lalu dengan suara lantang beliau membaca surat An-Najm itu. Itu orang di sekitar Ka'bah yang lagi transaksi jual beli, yang lagi tawar menawar, yang lagi nawar melulu, beli mah kagak. Itu semua tuh, begitu Ibnu Mas'ud membaca surat An-Najm, semua langsung berhenti dari aktivitasnya, seperti terhipnotis, langsung menoleh kepada Ibnu Mas'ud, mendengarkan bacaan surat An-Najm. Surat An-Najm kan di akhir ayat itu, meskipun khilaf ya, tapi sebagian ulama seperti Imam Syafi'i misalnya mengatakan ini ada ayat sajadah di akhir ayatnya. Afa min hadzal hadisi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu. Sujudlah kalian kepada Allah dan sembahlah Allah. Lalu Ibnu Mas'ud sujud, itu satu Mekah semua tuh sujud. Begitu sujud baru sadar, kenapa sujud? Bro, ente kenapa sujud? Ente kenapa sujud? Iya, kenapa sujud kita ya? Wah, ini gara-gara Ibnu Mas'ud nih. Akhirnya ditarik, diseret, digebukin, bengep. Lalu kisah ini nih, satu Mekah itu, maksudnya dekat Ka'bah, sujud viral, tersebar berita kemana-mana. Orang di Mekah semua sujud mendengarkan bacaan Qurannya Ibnu Mas'ud. Sampailah berita ini kemana? Ke Habasyah. Sahabat-sahabat yang sudah hijrah ke Habasyah gelombang pertama itu sampai informasi ke sana. Cuman informasinya judulnya doang, isinya nggak kebaca. Ini sering tuh dapat informasi judulnya doang dibaca, wah keren ini, disebar. Begitu kita baca isinya, apaan nggak bener ini. Nah ini sama nih, informasi yang beredar zaman itu judulnya doang, orang satu Mekah sujud mendengarkan Al-Quran, itu doang. Ujungnya akhirnya mereka tersadar, Ibnu Mas'ud digebukin, itu nggak masuk tuh berita itu. Sampailah ke Habasyah. Maka orang di Habasyah bilang, sahabat yang ke Habasyah itu sekitar 85 orang ya, ini ngapain kita hijrah ke sini? Orang Mekah udah pada masuk Islam kok, ayo kita pulang. Masa sih? Iya, udah pulang. Akhirnya semua pulang. Begitu pulang, ternyata nggak ada yang berubah. Orang tetap kafir, orang tetap musyrik, dan mereka dimusuhi lagi. Itulah kemudian jadi dua gelombang, dua kali hijrah ke Habasyah. Ada gelombang kedua. Gara-gara apa? Gara-gara kena prank itu tadi, yang pertama. Nah itu bahayanya nyebar informasi kalau tidak utuh. Ya, ini banyak sering terjadi ya. Terutama di grup-grup WA, dia dapat bacaan share, keren nih. Langsung aja di reshare lagi sama dia, di forward lagi ke grup. Kan di grup itu ada orang yang silent reader, dia nggak banyak komen, tapi dia baca sama dia tuh. Ada yang komen mulu, kagak baca, komen aja kerjaannya. Macam-macam memang tipikal di grup. Ada yang cuma ngeliatin doang, ada yang aktif benar. Nah mungkin ada orang yang, apaan ini Pak? Kenapa Bapak share ini? Bapak nggak baca ini? Coba baca dong dengan teliti. Oh iya, mohon maaf, saya baru tahu juga. Saya juga dapat dari grup sebelah. Lagian grup cuma sebelah diambil. Hati-hati nyebar hoax tuh. Maka baca dulu dengan teliti. Oh ini benar-benar, oke ya, iya ini benar-benar, benar ini benar. Itu baru share. Kalau enggak ya jangan. Bahkan kadang benar aja belum tentu cocok. Dapat informasi langsung sebar ke grup, Yang di grup kagak ngerti, kagak apa sih disebar sini lagi. Enggak, orang harus tahu. Ya enggak semua orang harus tahu juga kali ya. Ada informasi-informasi yang orang nggak perlu tahu. Enggak, ini orang harus tahu kok. Ini harus tahu, ini orang semua orang. Enggak semua orang harus tahu ya. Taib. Jadi Ibnu Mas'ud Allah berikan keutamaan dengan suaranya merdu.
Kalau Ibnu Abbas, apa keutamaannya? Ibnu Abbas keutamaannya didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ibnu Abbas ini ketika masih kecil itu tinggal di rumah Rasulullah. Ketika Rasul di tahun ke-7 Hijriah menikahi bibinya dari jalur ibunya, yaitu Barrah bintul Haris, yang kemudian namanya diganti oleh Rasulullah menjadi Siti Maimunah, Siti Maimunah bintul Haris. Dinikahi oleh Rasulullah di tahun ke-7 Hijriah. Setelah menikah dengan Siti Maimunah, itu Abdullah bin Abbas yang masih kecil tinggal di rumah Siti Maimunah. Setiap kali Rasul datang ke rumah ibunda Siti Maimunah, itu udah ada yang nyiapin air, di situ udah ada anduk, udah dirapihkan, disediakan sisir, pokoknya udah rapi beres. Nanya, wahai istriku, kok kau repot-repot menyiapkan ini semua untuk apa? Kata Siti Maimunah, bukan aku ya Rasul. Terus siapa? Dzakal gulam. Itu anak itu, keponakan saya. Nah, maksudnya adalah Abdullah ibnu Abbas. Maka sini nak, dipanggil. Datanglah Abdullah ibnu Abbas masih kecil kepada Rasulullah. Ada yang mengatakan dipegang dadanya, ada yang mengatakan dipegang ubun-ubun atau kepalanya. Lalu Rasul doakan, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan anak ini adalah orang yang faham terhadap agama dan dia mengerti tentang tafsir Al-Quran. Ini doa siapa nih? Doa Rasulullah. Mustajab nggak? Mustajab. Maka kalau kita baca tafsir Al-Quran, Ibnu Katsir, Tabari, Al-Qurtubi, bahkan tafsir yang kontemporer sekalipun, itu akan selalu merujuk qala Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, ayat ini menurut Ibnu Abbas, ayat ini menurut Ibnu Abbas. Ibnu Abbas Ibnu Abbas nggak punya tafsir. Ada yang menulis Al-Iqtibas fi tafsir Ibnu Abbas. Jadi hampir semua tafsir itu merujuk kepada Ibnu Abbas. Memiliki kemuliaan yang luar biasa. Allah muliakan sampai hari kiamat. Sekarang orang selalu nyebut Ibnu Abbas. Masya Allah ya. Tapi kata Ibnu Abbas, bukan karena sudah didoakan Rasulullah lantas Ibnu Abbas uncang-uncang kaki, enggak. Beliau tetap belajar. Bahkan beliau katakan, saya itu kalau dapat satu ilmu, saya verifikasi paling tidak ke 30 sahabat, 30 guru berarti. Datang ke rumah guru yang ini, ke rumah guru yang itu, tanya kepada sahabat-sahabat besar. Sampai dia bilang, pernah saya datang ke rumah salah satu sahabat, terus nggak ada dia. Saya tanya sama istri, kemana? Beliau sedang keluar kota. Zaman itu kan belum ada HP. Kalau ada HP kan tinggal, oh iya, nomor HP-nya. Saya tanya, Pak, kapan pulang? Tanggal sekian ada di rumah. Ya udah, dia pulang, nanti datang lagi tanggal sekian. Sementara zaman itu belum ada. Gimana cara memastikan supaya bisa ketemu ini? Dia nginap di depan rumah orang itu. Di mana nginapnya, tidurnya? Di pelataran. Masya Allah, saking ini mendapatkan ilmu. Luar biasa tuh. Padahal udah didoain oleh Rasulullah SAW, tapi tetap belajarnya dahsyat luar biasa. Kita belum didoain Rasulullah, belajarnya gampang itu mah, ntar bisa, itu gampang lah itu. Yang pertama, Abbas dijuluki atau diberikan kunyah Abul Fadl. Yang kedua, wa amma Hamzah fayuk Nabi Abi Ya'la, adalah Hamzah dia diberikan kunyah Abu Ya'la. Kenapa disebut Abu Ya'la? Abu bapak, Ya'la artinya yang tinggi. Karena Allahu qadrahu fid dunya wal akhirah. Allah muliakan Hamzah ini baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia itu orang semua takut sama Hamzah bin Abdul Muttalib. Sampai sekarang orang terus mengenang dan menceritakan sang singa padang pasir ini. Luar biasa ya. Yang berikutnya, yang ketiga, wa amma Abdul Uzza. Adapun Abdul Uzza, fayukna bi Abi Lahab. Dia mendapatkan kunyah Abu Lahab. Nah. Jadi siapa nama asli Abu Lahab? Abdul Uzza. Itu nama aslinya. Fa'adkhalahu Allahu an-nar wa alhabaha alaih. Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka, lalu api neraka itu akan melahap dirinya. Dari kata lahaba ini, maka disebut Abu Lahab. Yang berikutnya, wa amma Abdu Manaf. Yang terakhir adalah Abdu Manaf. Fayuk Nabi Abi Talib. Kunyahnya adalah Abu Talib. Falahu wali waladihi al-mutawalatu warif'atu ila yaumil qiyamah, dan seterusnya. Jadi ada 4. Yang pertama Abbas,
kunyahnya Abul Fadl. Yang kedua Hamzah, kunyahnya Abu Ya'la. Yang ketiga Abdul Uzza, kunyahnya Abu Lahab. Yang keempat adalah Abdul Manaf, kunyahnya adalah Abu Talib. Ini paman-paman baginda sallallahu alaihi wasallam. Berarti nama aslinya adalah Abdul Uzza. Kenapa dia disebut dengan Abu Lahab? Sebagian ahli tafsir menyebut bahwa Abdul Uzza ini itu dari kecil memang parasnya tampan, ganteng. Orang itu kalau ganteng, apalagi cantik, pokoknya cakep lah, itu mukanya itu cenderung bersinar. Istilah anak zaman sekarang glowing. Kalau jelek, mohon maaf, butek. Biar kata pakai bedak 3 inci, tetap kelihatannya butek karena jelek ya. Mohon maaf ini, mohon maaf. Maka Abdul Uzza ini dari kecil itu sudah dikunyahkan Abu Lahab. Jadi sebelum turun surat ini dia sudah kunyahnya Abu Lahab. Kenapa? Karena orangnya cakep. Karena cakep wajahnya itu kelihatan bersinar. Disebutlah Abu Lahab. Jadi lahab secara bahasa artinya bisa bersinar, bercahaya. Jadi Abu Lahab ini ganteng luar biasa. Itu yang saya sering sampaikan, Bapak Ibu yang rahmatullahi Allah. Besok hari kiamat kita akan berkumpul dengan miliaran, mungkin triliunan lebih manusia di padang mahsyar. Ketika itu kita berharap bisa ngumpul bareng dengan Rasulullah. Dari miliaran, mungkin triliunan manusia, gimana kita membedakan yang mana Rasulullah sementara kita belum pernah melihat dia? Gimana tuh cara mencarinya, yang mana Rasulullah? Gampang Ustaz, cari aja orang Arab yang ganteng. Begitu ada di pasar Rasul nih, ya Rasul, ya Rasul, kata dia, sorry bro, aneh Abu Lahab. Gimana coba tuh? Kok seganteng ini ternyata Abu Lahab? Ya, bisa jadi orangnya cakep, orangnya ganteng, bersih, putih, tapi ternyata akhlaknya buruk. Bahkan kalau kata Pak Quraisy Shihab itu, iblis boleh jadi secara fisik bagus, indah, menawan. Karena pertama diciptakan, dia ditempatkan bersama dengan para malaikat. Jadi levelnya iblis ini, Azazil, itu di level tingkatan malaikat. Malaikat gambaran kita kan indah, bagus. Maka iblis juga mestinya indah dan bagus. Cuman kita kadung udah benci sama iblis. Jadi kalau menggambarkan iblis, matanya melotot udah mau keluar, kupingnya caplang, giginya bertaring tajam, keluar darah, pokoknya jelek dah gitu. Kita nggak tahu, boleh jadi iblis aslinya itu cakep. Jadi hari kiamat, itu iblis bener. Nggak nyangka ya, cakep ternyata. Boleh jadi ya, kita nggak tahu. Abu Lahab itu cakep tuh, karena dia wajahnya bersinar, maka disebut dengan Abu Lahab. Nama aslinya Abdul Uzza. Kenapa Allah tidak sebut nama aslinya? Tidak, tabbat yada Abdul Uzza wa tab. Pertama nggak enak. Ya. Nah, adanya nggak enak juga tuh kan. Tabbat yada Abdul Uzza wa tab. Nggak enak gitu ya. Yang kedua, yang lebih penting, bukan cuma nggak enak aja. Karena namanya ini mengandung unsur kesyirikan. Abdun apa artinya? Hamba. Al-Uzza itu nama salah satu berhala yang ada di Mekah. Jadi di Ka'bah itu ada namanya Hubal, itu berhala paling besar. Lalu ada namanya Manat, ada namanya Uzza, ada namanya Lata. Ada 4 itu berhala di situ. Nah, ini namanya adalah Abdul Uzza, hamba penyembah Al-Uzza, salah satu berhala. Berarti nama ini mengandung unsur kesyirikan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala bersihkan Al-Quran dari apapun yang namanya kesyirikan, bahkan pada nama orang. Kalau nama itu mengandung unsur kesyirikan, nggak boleh ada dalam Al-Quran. Kalau dalam buku sejarah ditulis Abdul Uzza, Al-Quran nggak mau. Al-Quran lebih menggunakan Abi Lahab saja, bukan Abdul Uzza. Ini hati-hati, kita ngasih nama anak jangan sampai ada mengandung unsur kesyirikan. Apa misalnya? Kalau kasih nama Abdun itu harus Allah, baik nama atau sifatnya. Abdullah, meskipun orang
Terutama orang Betawi ya, nama bagus-bagus Abdullah jadinya Pak Duloh. Abdurrahman jadi Bedul. Tapi itu benar, Abdurrahman. Pokoknya kata Abdun itu harus dinisbatkan kepada Allah, baik nama atau sifatnya. Abdul Jabbar boleh, Abdul Ghafur boleh ya. Tapi kalau bukan asma dan sifat Allah nggak boleh. Seperti Abdul Manaf. Manaf ini bukan nama dan sifat Allah, nggak boleh. Berarti nyembah kepada Manaf. Abdul Khair. Al Khair ada nggak di 99 nama-nama atau Asmaul Husna? Nggak ada Al Khair. Maka nama dikasih Abdul Khair itu nggak boleh. Karena Al Khair bukan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi? Pokoknya kalau abdun itu harus ke Allah. Selain Allah nggak boleh. Nah, hati-hati tuh. Kalau orang kita zaman dulu itu ngasih nama, banyak yang mohon maaf, orang-orang dulu banyak yang belum sekolah, ngaji juga enggak. Jadi kalau ngasih nama anak itu biasanya ngitung harinya. Lahir hari apa? Hari Sabtu, kasih nama Tumin. Tukiem, Sabtu tuh. Hari Minggu, Gunah, Gunim, Guman. Senin, Nendi, Nentih, Nenta. Selasa, Samit, Satem, Saih. Rebo, Bokir, Boneng, Bolot. Kamis, Misan. Jumat, Atep. Pokoknya gitu aja, gampang aja. Orang tua dulu. Lama-lama sudah masuk Islam ke Indonesia, lalu orang mulai ngaji. Zaman dulu orang tuh pintar ngaji tapi nggak tahu arti. Karena zaman dulu Al-Quran terjemahan itu masih susah. Kan Al-Quran terjemahan masuk ke Indonesia paling tahun-tahun 80-an ke sini ya. Sebelum itu orang pintar ngaji Pak, tapi nggak tahu arti. Beda sama orang sekarang tahu banget terjemahan. Begitu suruh baca, bacanya kagak bisa. Zaman dulu bacanya bisa. Orang kampung itu biar kata dia petani, dia nggak sekolah, tapi kalau baca Quran mah pasti bisa. Orang sekarang S1 dia sarjana, baca Quran kagak bisa. Bahkan ada yang S1 sarjana dalam jurusan agama, nggak bisa baca Quran. Masya Allah. Arti nggak tahu, tapi bisa baca Quran. Maka mulai tuh pengen ngasih nama anak yang ada nama dari Quran. Cuman karena nggak tahu arti, kadang-kadang salah potong. Alhamdulillah Ustadz, nama anak saya sesuai dengan di Al-Quran. Siapa nama anaknya? Mohon maaf sekali ini ya kalau ini sama. Nama anak saya Tony. Al-Quran sebelah mana itu ada Tony? Itu Ustadz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Salah potong Pak, salah potong. Mohon maaf ini bercanda Pak ya. Saya itu namanya saya Tony Ustaz. Enggak itu. Ada yang namanya minal khosirin. Ini beneran nih. Jadi Ustadz beliau orang Lombok. Dikasih nama oleh orang tuanya minal khosirin. Kan doa Nabi Adam alaihissalam itu ya dalam surat Al-A'raf ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Kok enak banget kalau baca ini. Lanakunanna minal khosirin. Kayaknya cocok buat anak saya nih. Dikasih nama anaknya minal khosirin. Dia waktu itu belum ada terjemahan, nggak tahu apa artinya. Anak nih bangga lah. Begitu anak nih masuk pesantren, dia baru tahu. La ilaha illallah. Min termasuk dari al khosirin, orang yang rugi. Pantesan saya ngapain aja rugi terus ini. Tapi ini anak saking ingin menghormati orang tua, dia nggak rubah namanya Pak. Dia nggak ganti, cuma ditambahin depannya jadi Laisa minal khosirin. Laisa artinya bukan termasuk orang yang rugi. Waladolin. Jadi kalau ngasih nama anak atau cucu dari bahasa Arab atau Al-Quran bagus Masya Allah. Tapi jangan langsung dipakai Pak ya. Tanya dulu sama Ustadz. Ustadz ini cocok tuh buat anak saya, cucu saya ini cocok nggak? Siapa namanya? Walhan Ustadz. Saya pernah dengar kajian disebut-sebut Walhan. Pak jangan dipakai Walhan. Kenapa? Itu setan di tempat wudhu. Jangan dipakai. Dasim Ustadz.
Dasim jangan dipakai. Kenapa? Itu setan yang menggoda rumah tangga. Dasim namanya. Oh, hati-hati tuh. Jangan dipakai ya, jangan sembarangan. Jadi nanya dulu ke Ustadz. Khawatir nanti nggak pas. Taib. Jadi itu nama asli Abu Lahab. Yang kedua, kenapa pakai kunyah? Biasanya nama asli adalah kebanggaan. Orang kalau dapat apa penghargaan segala macam disebut nama aslinya, ditulis nama aslinya. Di KTP itu yang ditulis pasti nama asli, nama pemberian orang tua, menunjukkan kebanggaan. Adapun nama viral, nama samaran itu bukan nama kebanggaan. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut kunyahnya untuk merendahkan dia, menghinakan dia. Abu Lahab dari nama saja sudah dihinakan, apalagi nasibnya besok di yaumul kiamah Allah tempatkan ke tempat yang paling hina, yaitu di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Taib, sampai di sini barangkali yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin sebelum tutup ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan atau diluruskan jika saya ada yang keliru, falyatafadhal masykur. Silakan, ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Gak ada ya? Masya Allah. Khusyuk Ustaz, ada? Gak ada Cukup, ya? ya cukup mungkin. Cukup ditutup doanya Ustaz, silakan. Iya, soalnya nggak ada sarapan paginya kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita, keluarga kita, anak cucu kita dari hal-hal yang bisa mencelakakan baik di dunia maupun di akhirat. Tapi kita diselamatkan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dunia selamat, di alam kubur kita termasuk orang yang selamat, dan mudah-mudahan di yaumul hisab Allah juga selamatkan kita sehingga kita ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan satu komplek dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.